Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan cerita gimana proses lahiran aku. Dan akan aku buat video terpisah juga gimana aku ngelewatin kontraksi dan hal-hal apa aja yang aku latih atau aku praktekin selama aku hamil. Dan itu aku lakukan saat ngelahirin dan cukup ngebantu aku dalam proses lahiran. Aku akan buat videonya terpisah, kalian boleh cek di link di bawah. Jadi proses lahiran aku itu cukup gampang, kata bidan aku dan perawat sama keluarga yang datang atau menjenguk gitu ya. Kesimpulannya mereka bilang, oh ini deliverynya bisa dibilang gampang gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang gampang gitu ya. Bayangin lahiran ngeluarin baby, ngebayangin gak sih kepala yang segini gitu keluar dari bawah sana. Jadi menurut aku tuh, sorry nih cahayanya agak gelap, jadi menurut aku tuh bisa dibilang ya gimana pun proses lahirannya itu nggak ada yang gampang karena tetap ada proses sakitnya, penyembuhannya dan lain-lainnya itu. Tapi secara umumnya gitu ya, kayak bidan aku bilang yang lain tuh proses deliverynya bisa berjam-jam, bisa bahkan lebih dari 24 jam. Kalau aku tuh nggak tahu ini singkat atau gampang atau enggak dibanding kalian yang mungkin nonton. Kalian boleh sharing juga atau cerita gimana lahiran kalian. Boleh komen di bawah. Amanda lahir hari Minggu, tapi hari Jumatnya aku ke rumah sakit untuk ngecek kondisinya dia. Dan pas dicek kondisi air ketubannya aku itu masih oke, tapi dokter bilang itu aku jangan ditunggu lagi lebih dari 42 minggu karena dengan alasan yang lainnya, dan termasuk pas aku dicek dipasangin alat 45 menit aku dipasangin alat kayak gitu, terus 2 kali kondisi jantung babynya itu ngedrop. Dan aku jujur sedih dan ada rasa kecewa, tapi gimana pun aku nggak bisa egois mikirin yang kayak aku mau gitu loh, lahiran di rumah, lahiran normal, nggak ada pengobatan gitu, nggak apa, tanpa medication gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Situasi yang kayak gitu aku mikirnya ya udahlah, aku berdoa apapun yang terjadi itu udah yang terbaik, aku imanin kayak gitu aja. Suami bilang nggak perlu nunggu hari Senin gitu karena aku Senin ya baru 42 minggu kan. Aku weekend Sabtu Minggu libur, ya udah lahiran aja gitu di rumah sakit gitu. Akhirnya pas hari Sabtu kita ke rumah sakit, kita buat janji jam 9 gitu, tapi setengah 8 pagi air ketuban aku pecah. Terus itu airnya banyak banget kan, sampai aku sampai ada 2 anduk aku buat di lantai karena bener-bener basah banget. Terus kita ke rumah sakit jam 9, dipasangin lagi alat. Pas dipasangin alat sejaman lebih, itu kondisinya semua baik-baik aja. Udah ada kontraksi, tapi masih kontraksi, pokoknya aku sendiri belum ngerasa, itu mesin doang yang ngedetect. Dan kondisi rate heart babynya juga baik-baik. Terus dokternya bilang ini prosesnya kan masih lama lagi, belum ada bukaan loh. Karena sebelumnya bidan juga udah 2 kali loh ngurut di bawah sana, diurut, dimasukin jari, dan nggak ada kontraksi, nggak ada progres sama sekali. Dan karena memang prosesnya itu masih lama, si dokter suruh kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah, di rumah kita cuma malas-malasan doang, relax, nonton, makan, nyemil kayak gitu-gitu. Sampai jam 8 malam kita makan malam. Aku mulai ada sakit, tapi belum yang sakit banget dan belum reguler. Sampai jam 10 malam aku bilang sama suami, lu tidur di ini deh, tidur di kamar deh, aku tidur di sini aja gitu. Tapi jam 10 itu aku udah mulai ada rasa sakitnya itu udah mulai naik gitu ya rasanya. Aku buat tempat tidur aku yang nyaman kayak matras gitu di lantai, karena ada jimbol aku, lebih dekat ke kamar mandi, lebih dekat ke toilet, lebih dekat ke dapur, jadi lebih leluasa. Dan aku milih di ruang tamu. Jam setengah 12, jam 12-an aku telepon bidan, aku bilang aku tuh udah sakit banget gitu. Terus dia bilang tapi udah reguler belum? Masih 6 menitan sih, belum yang bener-bener teratur kayak gitu kan. Terus nanti kalau udah 45 menitan baru telepon ya, baru aku datang katanya gitu. Sampai jam setengah 1 akhirnya udah reguler, udah ada 45 menitan lah jaraknya. Dan bidan di rumah, terus dicek, ternyata aku masih bukaan 2, bukaan 3. Terus oke, berarti masih lama lagi. Dan jam setengah 2, jam 2-an kalau nggak salah, si bidannya bilang aku pulang dulu karena ini masih lama lagi progresnya, nanti kalau udah sakit banget baru telepon aku lagi katanya gitu. Aku yang oke. Dan ya udah, aku menikmatin aja masa-masa kontraksi. Amanda juga ikut cerita. Menikmatin aja masa-masa kontraksi itu beberapa jam, sampai jam setengah 5, jam 4, setengah 5-an aku telepon bidan karena memang udah nggak kuat. Dan bidan datang, aku sampai karena nggak kuat di situ, ada momen aku bilang ya udah deh, kita kalau mau ke rumah sakit nggak apa-apa ke rumah sakit aja gitu, karena aku udah nggak kuat gitu. Aku bisa ngelewatin. Akhirnya sampai jam 5 kurang kayak gitu aku kayak ngerasa mau ngedan,
Dan di situ pas bidan udah datang itu aku dicek itu pas jam 4-an ya, kita udah telepon bidan datang itu kan masih bukaan 5, bukaan 6. Jadi memang aku mikirnya masih lama lagi gitu. Tapi ternyata pas jam 5-an itu aku udah kayak ada rasa ngedan gitu loh. Terus aku ke WC karena memang aku ngerasa itu kayak mau pup. Aku bersihin, terus berasa mau pup lagi. Terus bidannya bilang, udah ke kamar aja gitu, ke tempat tidur aja gitu, karena lu udah kelamaan. Karena aku udah seperempat jam 20 menitan gitu kan duduk di WC, karena udah ngerasa kayak paling udah PW aja gitu duduk di WC kayak gitu. Aku tuh kan ngerasain kayak mau ngedan gitu kan, aku ngedan. Dan ternyata tuh aku ngerasa di sela-sela kakinya aku itu, paha itu udah ada blok gitu loh kayak. Dan itu ternyata udah kepala baby. Jadi untung nggak aku ngedan lagi, kalau nggak bisa lahiran ini di toilet. Terus akhirnya aku ke kamar, aku berusaha ke kamar, terus di tempat tidur aku pasang posisi. Jadi posisi lahiran aku itu nggak telentang, aku pilih lahiran dengan posisi seperti itu karena memang dari awal aku udah planning, udah pengen aku mau lahirannya kayak gimana, nanti posisinya gimana, itu udah aku pikirin. Nanti itu dia aku buat di video terpisah ya, dibantu bidannya, di encourage lah, dibilang kayak gini, atur napas gini-gini gitu. Tapi aku sendiri udah latihan dan udah menghafal apa-apa aja yang aku lakukan saat ngelahirin. Jadi itu aku praktekin langsung. Terus kurang lebih 10 menit baby Amanda lahir. Proses kontraksinya itu dari jam, kalau dari yang sakit-sakitnya banget itu ya pas udah bukaan 2, bukaan 3 itu udah berasa sakit gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10 itu langsung cepet banget. Aku nggak tahu bisa secepat itu. Tempatan jam 4:30 gitu, pas dicek itu masih 5, 6. Ternyata pas jam 5-an itu udah komplit, udah rasa ngedan aja gitu. Pokoknya itu pengalaman aku ya, mungkin kalian pengalamannya beda. Persis 5:30 dia lahir, ukuran panjangnya itu di 52 cm, terus beratnya itu hampir 3,6, jadi cukup gede. Karena suamiku aja yang orang Belanda dengan mama yang cukup gede, lebih tinggi daripada aku, itu dianya aja lahir cuma di 3,2 apa 3,3 kata mertuaku. Jadi aku hitungannya kecil kan, jadi babynya lumayan gede. Pulang ke Indo ya, itu dari pulang ke Indo sampai balik lagi ke Belanda, pulang ke Indo aku udah di 8 bulanan, jalan 8 bulan. Itu aku makannya gila-gilaan. Namanya juga memuaskan, kangen ya makan makanan Indo asli dari Indo. Kalau di sini mah rasanya beda. Terus itu aku puasin banget, jadi naiknya aku itu drastis banget. Dan aku tuh gede banget deh, maksudnya badan gede, tangan, lengan, semuanya. Pokoknya badan itu ngembang. Ya logika baby juga pasti makin gede. Dan 42 minggu kehamilan, jadi pasti alasan-alasan itu yang buat baby aku juga cukup gede. Dan tapi puji Tuhan lahiran normal. Terus jahitan aku tuh nggak yang separah yang aku bayangin, karena itu yang aku takutin. Pas aku nelfon sama nyokap, aku selalu bilang, iya pas lahiran nanti pasti kan robek gitu kan. Bayangin aja loh, aduh, kita tuh berapa sih kurangnya lubangnya itu, tiba-tiba keluar baby yang gitu. Jadi kan aku ngebayangin itu bukan ketakutan, tapi ada rasa yang gimana gitu ngebayangin pas aku hamil gitu. Tapi ternyata not bad. Buktinya sekarang sesudah 3 bulan semuanya tuh fine. Aku nggak ada rasa yang perih atau ngilu lagi, semuanya pokoknya udah fine, udah kembali normal semuanya. Aku jahitannya itu, robekannya itu berapa degree ya, pokoknya aku ada 2 jahitan. Dan hari ke-7 aku lahiran hari Minggu, aku hari Sabtunya udah dilepas itunya, benang jahitannya itu udah dilepas gitu. Dan kayaknya aku buat cerita terpisah ya untuk proses habis delivery aku gimana rasanya, karena kalau nggak videonya kepanjangan. Jadi intinya tuh begitu aku ngelahirin punya baby itu rasanya luar biasa banget. Bisa dibilang pas lahiran itu tenaga kita tuh nggak ada. Jadi kayak kita hidup tapi kayak kosong gitu loh, kayak tenaga tuh nggak ada, kayak gimana aku nggak ngerti ngejelasinnya. Pokoknya luar biasa banget pengalaman delivery, ngelahirin beneran kombinasi antara mama papanya terus ada anak, itu rasanya bangga. Terus dan sekarang nggak berasa udah 3 bulan usia baby aku. Dan pasti banyak lagi pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang pengen aku improve, karena pengen bisa jadi ibu yang baik dan bisa punya anak yang ngebanggain orang tua. Nggak bisa dijelasin gimana rasa bangganya. Makanya bisa lahiran aduh, baby aku ngetawain aku. Bisa lahiran normal walaupun di usia yang sudah 42 minggu, itu buat aku juga bangga dan bersyukur banget. Kita harus berpikir positif dan kita harus kuat di dalam mindsetnya kita. Lewatin masa kehamilan yang udah 42 minggu itu tuh
aduh ditanyain terus entar begini itu ada gitu. Tapi kayak aku percaya sama diri aku, bahkan sampai ke rumah sakit pun kita harus sudah disaranin untuk lahiran, aku tetap berpikir aku pengen lahiran di rumah seperti yang aku mau gitu, dan aku berdoa. Tapi Tuhan enggak, bukan aku yang ngatur gitu. Apapun yang terjadi, kalau misalnya harus ke rumah sakit, bahkan harus operasi pun, itulah yang terbaik. Aku doanya kayak gitu, dan itu yang aku imani. Jadi apapun itu yang terbaik, dan ya puji Tuhan, Tuhan kabul karena apa yang aku mau gitu. Jadinya bisa lahiran normal, bisa lahiran di rumah, nggak ada medikasi, semuanya baik-baik aja. Dan itu satu hal yang aku syukurin banget. Dan yang pastinya bisa jadi ibu, punya baby, sekarang udah jadi ibu, itu benar-benar pengalaman dan rasanya itu luar biasa. Jadi itu dulu ceritanya, sampai ketemu di video yang akan datang. Aku bakalan buat cerita-cerita lainnya lagi. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau ada masukan atau ide apa yang pengen aku sharing, kalian boleh komen di bawah ini. Dan sampai ketemu di video aku yang akan datang. Thank you for watching.